Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala jami'i amihi qadiran wa badinan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam yang qata'a amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah." Al-hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan segala kenikmatan pada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul dan mengaji, insyaallah nanti pada malam hari ini, dan juga kita telah selesai melaksanakan puasa 1 bulan penuh ya, alhamdulillah. Dan mungkin ada yang bolong-bolong juga, tapi segera mungkin untuk kedepannya setelah lebaran ini ya segera diwodoi. Yang saya hormati beliau Bapak Yai Ainuddin, Bapak Yai Amin, dan semua jamaah rutin, peserta harian ataupun peserta mingguan jamaah Masjid Nurul Muttaqin ini. Seperti saya juga masuk yang kedua, alhamdulillah. Tapi mungkin kedepannya ya semoga bisa lebih rutin lagi. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak membaca sholawat kelak di yaumul akhir, di yaumul mahsyar, yaumul kiamah, kita salah satu orang dari sekian miliar yang mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan untuk yang puasa kemarin, jadwalnya ditukar ya sama Pak Kiai Selamat Bahri. Kalau yang puasa kemarin malam, saya malam Selasa ya, sekarang malam Kamis. Manut sama yang ngatur jadwal. Kalau malam Kamis jatahnya berarti kita Sabinatul Najah atau tentang kajian tentang fikih ya. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin, untuk Bang Sultik lagi pesan ya. Bilangnya lagi pesan ya. Udah di jalan. Udah. Alhamdulillah, pesan mungkin yang besok mau memiliki langsung berapa, 5.000 kan? Apanya? Harganya Nggak tahu. Piamin. 10.000 kan? 10.000 kata piamin. Murah, lebih mahal pokoknya gitu ya. Ya kalau bisa punya biar kita sama-sama enak, ada kenangannya gitu kan. Cuma mungkin ya, kayak lansia gitu kan. Kita kan juga belum tua-tua amat lah. Nanti kalau sekiranya ada keterangan yang bisa ditulis, yo tulis gitu kan. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Ini tentang pasal tentang udzur-udzurnya sholat. Jadi seperti yang sudah kita ketahui secara maklum, namanya sholat fardu itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim ataupun muslimah. Sedangkan hukum sholat berjamaahnya adalah fardu kifayah. Tapi ada kalanya nanti dikatakan di sini seorang dikatakan tidak berdosa ketika meninggalkan sholat, itu dikarenakan adanya udzur yang cara syar'i yang dimaafkan atau dianggap kelonggaran. Itu cuma ada 2. Ada sholati isnani naumun wa nisyan. Yang pertama itu udzurnya sholat itu adalah tidur yang melewati waktu sholat sampai keluar.
waktu sholat wajib tersebut. Misalnya sampai lagi saking capeknya gitu kan, tidur jam 10 sampai 12 maghrib gitu kan, zuhur asar, sedangkan di rumah mungkin gak ada orang sama sekali gitu kan, atau anaknya tidur ngumpet di mana gitu kan, gak kelihatan. Itu kalau di pondok kadang seperti itu. Kalau teman saya itu ada kadang tidurnya entah di atas loteng gitu, ada aneh-aneh gitu kalau anak pondok itu. Tak sengaja, tapi mungkin sengaja itu. Ngumpet tidur jam 3 pagi itu sampai jam 12 biasa. Ada yang seperti itu. Jadi namanya pondok itu saking banyak macam-macam anaknya. Jadi nggak tentu juga pondok itu rajin ngaji sekian tahun, belum tentu juga. Terus yang kedua itu lupa, isyan. Jadi ketika kita mungkin sudah, jangan kita lah, seseorang itu sudah agak lupa gitu kan, mungkin karena permasalahan yang sangat banyak gitu kan, atau saking sibuknya. Kalau usia juga bisa lupa gitu kan, tahu-tahu mungkin bisnis-bisnisan gitu kan, zuhur sampai kelupaan, tahu-tahu udah asar gitu kan, ya segera dipodoi gitu kan. Itu cuma 2 ya, jadi untuknya sholat cuma 2. Kemudian syaratnya sholat, jadi sebelum melaksanakan sholat itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum terlaksananya suatu pekerjaan atau ibadah. Dan dalam artian di sini itu sholat. Suruh sholat ini sama niatun. Syarat-syarat sholat itu ada 8. Yang pertama itu taharatul hadatsaini, harus suci dari 2 hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar yo mandi besar, hadas kecil yo dengan berwudu. Kemarin di depan sudah dijelaskan. Wa taharatu anil najasati, dan juga suci dari najis. Ini yang sering kita alami. Mungkin zaman sekarang itu cara mencuci pakai mesin cuci ya, untuk ibu terutama. Itu kalau untuk anak mungkin yang terkena ompol gitu ya, habis ompol itu jangan langsung dimasukin campur dari satu ke mesin cucinya. Jadi ketika anak itu ngompol, celananya atau bajunya terkena ompol itu dicuci dulu, dibasuh, dikucek, disiram dulu pakai air yang mengalir supaya tidak mencemari, supaya tidak membuat najis seluruh pakaian yang ada di mesin cuci. Itu tolong diingat gitu ya, jangan mentang-mentang pakai mesin cuci berampuk gitu kan, penting garing bersih. Itu enggak seperti itu. Itu aturannya seperti itu, harus dibersihkan dulu dari kencing yang umum seperti itu. Atau mungkin anak BAB gitu kan, kecelakaan gitu kan, itu harus dibersihkan dulu. Kemudian taharatu anil najasati fi thawbi wal badani, suci dari najis pada pakaian dan badannya. Wal makani, dan tempatnya. Tempat kita melaksanakan sholat. Wasatrul aurati, kemudian syarat selanjutnya yaitu menutup aurat. Menutup aurat kalau untuk laki-laki minim banget itu. Kalau terpaksa mungkin sholat darurat di ladang, semisal atau dalam perjalanan, misal bajunya kotor semua gitu kan, minimal itu harus menutupi kedua lutut sama pusarnya gitu. Itu pakai kaos sama sarung gitu. Kalau enggak ya celana, itu boleh apa enggak ya boleh kalau darurat. Tapi kalau kita di sini banyak gitu kan, yo pakai pakaian yang rapi lah. Kalau bisa ya lengan panjang, enggak ya lengan pendek tapi rapi gitu. Jangan nanti sholat udah pakai jeans ketat, terus belakangnya ada tulisannya gitu kan, yo mengganggu konsentrasi yang belakangnya gitu kan. Apalagi kelihatan ini ya belakangnya itu. Kadang saya lihat itu beda anak muda itu. Kalau yang tua-tua ya enggak lah. Kalau masih kayak gitu bangetan gitu. Kelihatan gitu kan. Misalnya dalilnya dari belakang. Kemudian wastik balun kiblati. Syarat sholat yang selanjutnya itu menghadap kiblat. Sekarang tuh udah enak kan, kalau kita pergi kemana pun
banyak, apalagi di Indonesia ini kan masjid banyak. Kalau ke ladang pun kita bawa HP gampang kan, ada kompas gitu kan, bulan mana wis mencet. Kemudian wadhulul waktu, yang namanya syarat sholat itu harus sudah masuk waktu sholat, terkecuali mungkin sholat yang qadha terus jamak ataupun qashar itu ada hukum dan aturan tertentu. Kemudian wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui kefarduan sholat. Jadi sholat fardu dan sunnah itu kita harus bisa membedakan. Ya, pengetahuan kalau nggak tahu lah, namanya sholat fardu kita cuma 5 waktu gitu kan, minim banget itu. Wala yang takidah fardun min furudiya sunatan, dan tidak meyakini bahwasanya sholat fardu itu adalah sholat sunnah. Wajtinabul mubtilat, dan menjauhi perkara yang membatalkan. Misalnya sholat jangan sampai melakukan gerakan yang berlebihan secara terus menerus. Misalnya ada anak yang berlari, biarin namanya anak-anak ya bermain gitu kan. Jangan bisik gitu, nanti kita batal sholat. Saya lagi sholat gitu. Jadi yang ngomong malah yang batal gitu kan. Kemudian al-ahdatsu isnani. Hadas itu ada 2. Yang pertama itu hadas besar, yang kedua hadas kecil. Wala suru ma'aujaba al-wudu. Hadas kecil itu adalah yang mewajibkan wudu. Jadi seperti kita kencing, BAB gitu kan, bersentuhan antara lawan jenis yang bukan mahramnya. Kalau anak sama ayah nggak apa-apa, nggak batal gitu kan. Kalau suami sama istri gimana? Itu tetap batal karena bukan mahram ya. Suami istri itu bukan mahram, tapi perempuan yang halal gitu. Kalau mahram itu maksudnya orang yang ada hubungan darah sama kita, anak sama bapak. Kemudian wakaf baru ma'aujaba al-ghusla. Kalau hadas yang besar itu adalah hadas yang mewajibkan mandi besar, seperti berhubungan suami istri, kemudian apalagi mengeluarkan mani, terus haid, nifas dan lain sebagainya. Tentang syarat sholat sama hadas ya. Kemudian yang selanjutnya al-auratu arba'atun. Macam-macam aurat. Aurat itu apa sih? Aurat itu adalah sesuatu yang harus kita tutup. Ketika kita tidak menutupnya, itu kita terkena hukum apa? Hukum dosa gitu ya. Al-auratu arba'atun. Aurat itu ada 4 macam. Maksudnya bagaimana? Kategorinya. Auratul rajuli mutlaqan wal amat fi sholati ma baina surati wa rukbati. Jadi seorang laki-laki auratnya itu minimal banget gitu ya. Ketika keluar rumah gitu ya. Lutut sama pusarnya itu ditutupin gitu. Pakai kaos enggak apa-apa. Jangan pakai celana pendek, orang bajuan pisang gitu kan. Numpak motor bisa. Yang minimal itu lah, kaos pakai celana itu celana panjang gitu kan. Itu kalau cowok sama budak ya, seorang budak. Kalau zaman sekarang kan udah nggak ada budak ya. Budak. Wal amat itu artinya budak ya. Tapi bukan Pak Amat maksudnya. Warubati wa auratul hurati fi sholati jami'u badaniha masih wal wajhi wal kafaini. Kemudian auratnya seorang perempuan, untuk perempuan ya, hurat itu perempuan fi sholati, dalam keadaan sholat itu semua anggota badan selain wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau belakang telapak tangan itu termasuk aurat ya. Jadi kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i itu sini belakang tangan itu harus ditutupi karena termasuk aurat. Caranya mungkin kalau perempuan pakai itu ya diikat gitu kan, ininya gitu. Untuk mukenanya biasanya. Kemudian auratul hurati alamat indal ajalihi jamil badan. Auratnya seorang yang perempuan yang merdeka ya kayak zaman sekarang, perempuan yang besar maksudnya yang sudah balik gitu ya. Kalau kecil nggak apa-apa, nggak pakai jilbab dulu gitu kan, kalau masih kecil gitu kan, kalau belum mau. Tapi kalau udah dipelajari mau ya itu lebih baik gitu.
Itu minimal kalau punya anak perempuan atau adik perempuan ya ketika sudah kelas berapa sih? Ya SD, ya kelas 5, 6 itu udah walaupun belum balik sudah mulai dipelajari pakai jilbab gitu ya. Celana panjang, jangan nanti sudah naik motor gitu kan, celana pendek, kausan gitu kan. Itu bukan cuma dia nanti yang dosa, itu orang tuanya juga nggak kena karena tidak mengajari dia. Gitu. Paling enak ya punya anak laki-laki gitu kan. Makanya kemarin saya sama istri debat tuh anak kita cowok semua gitu kan. Istri saya nggak terima. Dia tetap kalah wong saya yang tahu doanya. Gitu. Alhamdulillah 3 cowok semua gitu. Ceweknya besok aja gitu kalau punya menantu kan cewek. Kemudian wa'auratul khurati wal amat indal ajnabi jamil badan. Kemudian aurat seorang perempuan dan budak perempuan selain kepada suami ataupun ke majikannya atau sayyidnya itu semua badan. Jadi perempuan itu kalau keluar harus pakai rok panjang, celana panjang. Tapi kalau di rumah ya nggak apa-apa. Kalau dekat keluarganya atau ayahnya atau abangnya gitu, kalau sama abangnya nggak apa-apa. Cuman sebatas lutut sama pusat gitu ya. Kalau dekat saudaranya, kalau dekat suaminya gimana? Oh malah bebas lagi gitu kan. Nah, itu udah maklum lah itu udah dijelasin gitu ya. Wa'ida maharriha wan nisa'i ma baina surati wa rukbati. Kemudian seorang perempuan ketika berada di dekat mahramnya, itu orang tuanya, abangnya, atau adiknya, itu cuma sebatas lutut sama pusar gitu ya. Jadi kalau pakai rok atau pakai pendek atau celana yang di bawah lutut itu nggak apa-apa, pakai kaos pendek gitu misalnya. Kalau dekat di samping orang tua, dekat mahramnya itu nggak apa-apa. Sekiranya memang udah biasanya begitu gitu, nggak risih. Kemudian faslun arkanus sholati, selanjutnya rukun-rukun sholat. Ini mungkin nanti setelah ini saya sambung agak berat babnya ya tentang asratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Biar kita nanti lebih waspada gitu kan, berhati-hati. Pokoknya berat ini babnya habis ini. Saya itu buka macam-macam kitabnya itu. Tak kumpulin itu, tak tulis bahasa Indonesia-nya aja lah, karena habisnya panjang-panjang. Fasul arkanus sholat, rukun sholat itu ada 17. Al-awalu an-niyatu. Yang pertama itu niat. Bukan cuma sholat, namanya perbuatan yang baik itu ketika tidak didasari dengan niat itu tidak menghasilkan sebuah pahala, tidak diterima itu niatnya. Apalagi sholat. Kemudian asani takbiratul ihram. Rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Asalisu al-qiyamu ala qadir. Yang ketiga itu berdiri bagi yang mampu fil fardhi pada sholat fardu. Jadi ketika kita masih sehat, masih kuat, ketika sholat fardu yang lima waktu itu nggak boleh dengan cara duduk ya, harus berdiri. Kecuali mungkin kakinya habis tabrakan gitu kan, nggak bisa berdiri. Sekiranya dia nggak kuat, gitu boleh. Sama. Pokoknya batasannya kira-kira sendirilah. Sekiranya nanti atau mungkin kena stroke itu salah satunya itu membaca Fatihah. Kalau kita sholat berjamaah bagaimana? Ada yang mengatakan dicukupkan dengan bacaannya imam saja, yang penting kita mengikuti. Tapi ada yang mengatakan Fatihah itu harus dibaca oleh setiap individu. Kalau saya pribadi itu ya kalau sholat tetap baca Fatihah di belakang imam, tapi ya jangan keras-keras, nanti saingan sama imam malah nanti nggak menghormati. Al-khamisu ar-ruku'. Yang kelima itu ruku'. Jadi ruku' itu salah satu rukun sholat. Kalau bacaannya bagaimana? Kalau bacaan ketika ruku' ya sunnah. Jadi ketika kita apalagi imam makmum ya kita cuma jogging aja gitu kan. Cara tumakninah itu sudah cukup gitu, nggak usah baca apa-apa, itu tetap sah sholat kita. Jadi rukuknya itu yang rukun, merupakan rukun, bukan bacaannya. Kalau baca bagaimana ya sunnah lebih baik kalau baca. As-sadisu yang ke-6 itu tumakninah. Jadi ketika kita ruku itu nggak boleh cuman sekedar kayak apa namanya
indem cewek itu bahasanya. Mancing gitu kan, 1 detik itu nggak boleh. Kayak capung mandi gitu. Cuman tul gitu nggak boleh ya kalau rukuk. Itu harus tumakninah, semisal ya bacaan subhanallah gitu Pak. Harus ada jeda waktunya sekian detik gitu. Kemudian as-sabiu i'tidal. Yang ketujuh itu i'tidal, bangun dari rukuk. Yang kedelapan tumakninah. Tumakninah itu artinya anteng itu ya berdiam sejenak gitu ya. Kemudian yang kesembilan sujud marotaini. Sujud 2 kali. Baru pun kalau untuk bacaannya juga sunnah ya, yang penting sujudnya itu yang wajib. Al-ashiru yang ke-10 itu tumakninah. Tetap harus tumakninah ketika sujud. Al-hadi asyara al-julusu baina sajudataini. Kemudian yang ke-11 rukun dari sholat itu duduk antara 2 sujud. Ini sujudnya 2 kali udah seperti yang kita lakukan, sudah maklum ya. Asalnya asyara yang ke-12 itu tumakninah. Asalisa asyara at-tasyahud akhir. Rukun sholat yang ke-13 yaitu tasyahud akhir. Jadi tasyahud awal itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi ketika kita lupa sholat wajib kita itu tasyahud awalnya tadi kayaknya saya belum tasyahud, ya kita nggak usah balik lagi. Kalau balik lagi malah nanti sholatnya batal ya. Jadi ketika lupa ya kita bablas saja. Ketika nanti sudah mau selesai kita sujud sahwi, itu pun ya tetap sunnah sujud sahwinya. Jadi tasyahud awal itu bukan rukun ya. Yang rukun itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu minimal bacaannya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sampai itu aja udah dianggap tasyahud akhir. Kemudian rukun selanjutnya ke-14 saro al-qunut dan duduk ketika tasyahud akhir. Ya, seperti yang sudah kita lakukan, posisinya udah maklum seperti itu. Al-khamisah asyara yang ke-15 itu sholat ala Nabi, baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang batasan minimal tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih lagi kalau dilanjutkan sholli ala sayyidina Ibrahim dan selanjutnya. Lebih baik lagi ditambah dengan doa yang disyaratkan Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri Amin ada binari, wa min binatil mahya wal mamati wa min binatil masih dajjal. Itu nanti kaitannya dengan hadis-hadis yang nanti akan saya sampaikan ya insyaallah. Itu dengan asratus sahih kemunculannya dajjal itu nanti. Kemudian asadisa asyara yang ke asadisa asyara 16 ya. 16 assalam. Kemudian membaca salam, assalamualaikum warahmatullah. Salam itu yang wajib itu cuma yang pertama itu ya, yang kedua itu hukumnya sunnah. Cuman kayaknya nggak etis gitu kan, kita sholat assalamualaikum warahmatullah cuman separuh gitu kan. Tapi ya seperti itu, yang wajib itu yang pertama. Sebagai tanda kita telah melaksanakan sholat selesai. Memutus sholat dengan cara salam itu. Kemudian asabi asyara at-tartib. Yang ke-17 itu dengan itu tartib. Tartib itu artinya ya urut sholatnya ya seperti rakaat 1, 2, 3 itu harus urut, nggak boleh dibalik tahiyat dulu, bukan ruku, sujud dan bolak-balik itu nggak sah ya. Itu mungkin untuk fikihnya itu ya. Kita lanjut tentang hadisnya. Ini saya bawa kitab Jawahirul Kalamiyah, ini kitab tauhid sebenarnya, cuman gabungan sama hadis ya. Jadi dalam Islam itu sangat banyak ilmu, makanya kita diwajibkan itu belajar maupun ngaji. Sebenarnya nggak harus mondok gitu. Namanya mondok itu kan tempatnya pesantren itu mondoknya, tapi kan wajibnya kita itu ngajinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Asratus sa'a al-alamatu dalatu ala qurbi qiyami hajidan. Tanda-tanda hari kiamat atau mendekati dekatnya hari kiamat. Itu tandanya sangat banyak ya. Ini mungkin belum semua, cuman ya udah banyak juga ini. Salah satunya yaitu al-umurun minha ad-dajjal. Keluarnya Dajjal. Siapa itu Dajjal? Ada yang kenal enggak?
Nanti kalau ada yang jawab kenal akrab enggak gitu katanya gitu. Alhamdulillah gitu kan. Nggak kenal berarti otomatis nggak akrab gitu kan. Jadi Dajjal itu manusia ya. Jadi dia bukan jin, bukan malaikat, bukan setan. Dia itu manusia. Wa huwa rajulun awarun yakhruju fi sifatin minad jin. Dia adalah seorang laki-laki yang ciri-ciri fisiknya itu matanya itu buta sebelah. Butanya itu bukan karena lahir ya. Ada yang mengatakan butanya itu karena dulu pas zamannya Nabi Musa itu udah ditusuk matanya. Jadi karena memang dia umurnya panjang, dia nggak mati sampai dikubur pun nggak mati. Kalau untuk sekarang posisinya kalau di hadisnya itu, kalau mungkin yang pernah baca, agak lupa juga kitabnya. Cuman yang masih saya ingat itu sahabatnya Nabi, kalau nggak salah namanya siapa Pak? Ibnu Battuta ya Pak? Ibnu Battuta kalau nggak salah itu beliau seorang pelaut gitu ya. Dulu terdampar di sebuah pulau. Pulaunya yo gambarannya pokoknya aneh-aneh katanya. Dari pohonnya, posisinya itu di situ ketemu dengan seorang laki-laki, gambarannya itu dia berada di pulau tersebut dan cuma seorang diri ditemani dengan hewan yang sangat tebal bulunya. Dia itu fisiknya besar, kuat, rambutnya keriting, tinggi besar, gitu. Matanya itu rusak sebelah, gitu. Itu ciri-ciri umumnya seperti itu. Dia itu akan keluar besok untuk menyesatkan manusia di akhir zaman. Jadi kata Nabi Muhammad itu dia adalah fitnah terbesar sepanjang sejarah umat manusia diciptakan. Jadi zamannya Nabi akhir zaman ini yang akan mengalami. Makanya Nabi juga sangat khawatir dengan kita gitu kan. Makanya ketika kita sholat itu di akhir setelah selesai baca tahiyat akhir itu yuk kayak tadi saya sampaikan itu doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu salah satu cara kita itu biar terhindar dari dajjal dan fitnahnya. Terus kalau untuk kebanyakan pengikutnya besok itu orang yang lemah imannya satu, terus kebanyakan itu para wanita yang kebanyakan mengikuti Dajjal. Gambarannya Dajjal itu hidup cuman nggak lama sih, cuman 40 hari setelah lepas dari rantainya itu ya. Hidup di dunia itu cuman 40 hari. Tahun pertama kalau di hadisnya itu hari pertama itu seperti 1 tahun gambarannya, jadi sangat lama sekali. Terus hari kedua seperti satu bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, dan hari selanjutnya itu seperti hari-hari kita. Terus ketika dia menunjuk langit, ketika menginginkan hujan itu langsung turun hujan. Jadi kalau orang yang tidak tahu antara kebenaran, menganggap dia mungkin sebagai Tuhan atau menganggap dia nabi, akan ikut dia. Padahal ketika nanti dia menunjukkan surga, hakikatnya surga yang dia tunjukkan adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ketika menunjukkan neraka itu adalah surganya Allah. Jadi dibolak-balik. Maka disitulah pentingnya kita belajar ilmu agama dan mengetahui apa-apa yang diwajibkan pada kita, sehingga kita nantinya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran dia yang pertama. Kemudian dia itu datang mengaku sebagai Tuhan. Dan sebelum kedatangannya, ini ciri-ciri yang lain juga akan adanya kekeringan ataupun tidak turun hujan di bumi itu selama 3 tahun. Jadi tandai saja kalau 3 tahun suatu saat, ya moga-moga sih saya pribadi juga nggak mau ngalamin lah. Moga-moga nggak ketemu gitu kan. 3 tahun sebelum dia turun itu 3 tahun langit itu nggak benar-benar hujan. Kemudian tahun pertama itu tanaman itu
berkurang selama sepertiga bumi. Jadi bayangkan ketika umat manusia sekarang itu udah berapa itu 7,9 miliar kan manusia di bumi kan, sepertiga bumi aja lah, gak hujan setahun kan tanamannya otomatis untuk makanan gitu kan, kayak apa gitu kan, akan kalah kabut gitu kan, tentang makanan pokok dan lain sebagainya. Terus kalau kedua, 2/3 dari bumi itu tidak mengeluarkan hasilnya. Dan yang lebih parah lagi, tahun ketiga itu sama sekali bumi itu tidak mengeluarkan tanamannya, bahkan untuk rumput saja tidak akan keluar. Jadi kalau manusia bagaimana? Dan disitulah nanti akan terlihat manusia yang munafik, yang kafir, dan juga yang beriman. Ada 3 ya. Kalau yang orang beriman itu nanti makanannya itu seperti malaikat, yaitu dengan cara tasbih, tahmid, dan takbir. Jadi, pokoknya seperti itu makanannya. Jadi ketika kita sudah seperti itu, gak ada jalan lain. Pokoknya kita pengen kenyang loh. Tasbih itu juga kaitannya dengan keyakinan kita. Kalau kita orang beriman, itu akan dikenyangkan. Itu ya, sangat ngeri sekali gambarannya pokoknya. 1. Kemudian selanjutnya minha luhuru dabatin. Yang kedua ini keluarnya hewan yang merayap dari bumi, yang akan tu'alimunasa fi wujuhim, yang akan menandai manusia. Wa man kana mu'minan ja'ala lahu alamatan yuraku biha annahu mu'minun. Barang siapa dia menemui seorang dan orang tersebut beriman, maka dia akan menandai. Ada yang mengatakan tandanya itu di jidatnya ya. Di jidatnya itu dia mukmin gitu, tulisannya mukminun. Seperti halnya Dajjal tadi. Dajjal itu juga bagi orang-orang yang beriman itu bisa membaca. Katanya seperti itu. Tulisannya itu kaf, fa sama ro ya, kafaro itu, kafir gitu. Kalau untuk pengikutnya yang banyak siapa? Pengikutnya yang banyak itu Israel itu, orang-orang Yahudi yang beriman ini. Mangkana kafiron jangan tahu alamatan yu'rafu biha annahu kafir. Kemudian orang yang kafir itu akan ditandai juga di jidatnya bahwa dia itu seorang kafir. Kemudian waktu kalimun nasa bi ahwalihim, dia akan berbicara seperti halnya manusia. Kalau gambarannya walau alam saya kurang paham kalau untuk fisik secara umumnya gitu. Karena kalau keterangannya nggak berani itu mengatakan seperti apa hewannya gitu, atau ada kakinya atau enggak. Kemudian wa minha turu syamsi minal maghribi yawman minal ayam. Kemudian tanda selanjutnya itu keluarnya matahari dari arah barat. Kalau untuk keluarnya matahari dari arah barat itu saya kemarin iseng-iseng buka gitu di YouTube tentang penelitian luar angkasa gitu kan. Karena bumi posisinya sama matahari itu semakin bergeser. Itu sangat mungkin gitu suatu saat bukan dari timur lagi itu matahari terbitnya. Karena hadisnya Nabi masuk bohong kan. Itu secara ilmiah tuh seperti itu. Ilmuwan banyak yang memprediksikan seperti itu. Nah, wayan sadduhina idin babu taubati walatu baru min ahadin. Jadi ketika matahari sudah terbit dari barat itu sudah tidak lagi diterima taubatnya seseorang. Alhamdulillah sekarang masih terbit dari timur yang masih merasa saya pribadi gitu kan banyak dosa ya segera taubat gitu kan, insyaallah masih diterima gitu kan. Wa min akhruju ya'juj wa ma'juj. Kemudian selain yang 2 tadi keluar juga nanti kelompok manusia yang sangat merusak. Ini kalau di Al-Quran itu surat apa ya? Al-Kahfi Pak ya? Yang Ya'juj sama Ma'juj itu cerita tentang Raja Dzulqarnain ya. Itu di surat Kahfi kalau nggak salah. Insya Allah benar. Ya'juj dan Ma'juj itu ada kisahnya. Wahum jilun minan nasi aksarul fasad. Mereka adalah sekelompok orang dari manusia juga, cuman fisiknya jelek, jidatnya lebar, matanya sipit, katanya seperti itu gambarannya. Mereka lebih pendek, lebih kecil, tapi luar biasa kejahatannya. Enggak cuman ketemu manusia langsung dibunuh, bahkan dimakan gitu.
Aksarul fasad fil ardi fi zamani al-qadir. Mereka adalah golongan dari manusia yang sangat banyak membuat kerusakan. Jadi zaman dulu ketika zaman Raja Dzulkarnain itu sebelum dikurung gitu kan. Kalau posisinya itu ada kalau di Quran itu dikatakan dikurung di antara dua gunung yang sangat tinggi. Di antara itu celah-celahnya ditutup dengan menggunakan besi yang sangat kuat dan tinggi dan dicor dengan timah yang panas sehingga licin. Mereka tidak bisa memanjat. Itu seperti itu gambarannya. Kemudian kalau untuk iseng-iseng saya buka kemarin di YouTube gitu kan, ada yang mengatakan di daerah Georgia, Rusia sana perbatasan Gunung Kaukasus. Itu kalau untuk di YouTube-nya gitu. Karena memang gambarnya itu memang agak mirip gitu, kayak bentuk besi-besi tinggi gitu. Gambarnya itu ditunjukkan juga. Itu prediksi manusia. Walau alam, kalau untuk keberadaan tepatnya kita nggak tahu. Karena itu rahasia Allah. Kemudian walama wasola ila nahiyatihim Dzulkarnain syaka minhum jironuhum ilaih. Jadi mereka itu sangat banyak jumlahnya ya. Jadi zaman dulu sampai akhir zaman besok ketika keluarnya itu bandingannya manusia satu, mereka itu 1000. Bayangin, sekarang aja manusia sudah miliaran, mereka itu berapa gitu kan. Dan mereka itu ketika keluar langsung menghabiskan apa saja yang mereka temui. Ketemu binatang, di pantai dimakan, ketemu manusia pantai makan gitu kan. Ketemu air, sungai itu diminum sampai habis. Katanya seperti itu, saking banyaknya. Farasalihim wa kana al-muwasila bainahum mutiqu baina jabalaini fa bana dan aliyan jiddan min hadidin abruh alaihi ar-rasus al-mudaba fasorosa dan mukaman. Ini gambarannya yang saya sampaikan tadi. Posisi mereka itu di tempat yang sempit, diapit oleh dua gunung, dan di situ ditancapkan besi-besi yang tinggi oleh Raja Dzulkarnain itu. Beliau adalah seorang wali Allah, wali yang bukan nabi. Beliau itu seorang wali dan juga sebagai raja. Jadi punya kerajaan, punya anak buah banyak, prajuritnya banyak. Beliau itu salah satu raja yang menguasai, kalau nggak salah 2/3 dunia, dan juga yang beriman selain Raja Sulaiman gitu kan. Beda kurun. Kemudian faidahana awalu khurujim infataha asyadu bisababin minal asbab. Kemudian ketika dia keluar dengan suatu sebab, dikatakan sampai sekarang itu kelompok mereka, orang-orang Ya'juj Ma'juj itu menggali setiap harinya, itu melubangi sampai kelihatan keluar. Cuman ketika malam tiba, itu lubangnya kembali seperti semula. Dan suatu saat itu ada satu kalimat yang akan bisa membuat lubangnya itu tidak kembali. Yaitu satu kalimat keramat yang kita sering mengatakan juga, yaitu insya Allah. Jadi insya Allah itu salah satu kalimat yang dianjurkan oleh Nabi ketika kita melakukan segala sesuatu. Artinya jika Allah menghendaki. Jadi suatu saat Ya'juj Ma'juj itu ketika sudah mau keluar itu dia bisa mengucapkan kalimat insya Allah. Jadi dia tahu gitu kan, bahwa ada Tuhan yang disebut Allah. Kemudian falja'u ila maulahum fi rafi syarihim wa dharrihim wa yuhibbuhum wa yaqti bimahwi asarihim. Kemudian pada saat itu yang menghadapi siapa gitu kan. Pada saat Ya'juj Ma'juj merusak bumi itu, bahkan Nabi Isa pun, posisi Nabi Isa kalau dikatakan besok kan turun lagi itu menangi mereka. Tapi Nabi Isa pun tidak mampu membasmi mereka karena saking kuat dan jahatnya mereka. Jadi Allah itu menurunkan sejenis ulat gitu ya, ulat apa gitu,
menggerogoti tubuh mereka sehingga mereka itu semuanya mati dan bangkainya itu saking banyaknya luar biasa memenuhi bumi. Pada saat itu Nabi Isa sudah turun ya, ditemani ataupun sudah berbarengan dengan Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi itu kan keturunan Nabi, kalau nggak salah itu asalnya keluarnya besok di Madinah ya, yang akan memimpin akhir zaman, khalifah akhir zaman ya, sebelum kiamat itu besok ada kekhilafahan baru, terakhir kekhilafahan baru yaitu Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Imam Mahdi itu nggak lama, cuma memimpin sekitar 7 atau 8 tahun kalau di hadisnya ya. Cuman zaman itu zaman keemasan, zaman orang yang sudah tidak ada orang susah lagi, nggak ada orang miskin, syariat ditegakkan dengan seluruh-seluruhnya gitu kan. Nggak ada pajak, nggak ada penganiayaan gitu kan. Hukum Islam murni. Bahkan dikatakan zaman itu besok saking makmurnya gitu ya, orang membawa emas untuk disodakokan itu orang pada nggak mau menerima. Kenapa nggak mau menerima? Karena yang lain juga pada punya gitu kan. Jadi sekarang mumpung masih ada yang mau menerima gitu kan, sodakokan gitu kan, ya sebagai tabungan gitu kan. Ya kalau untuk orang Islam yang wajib itu adalah zakatnya. Kalau zakat itu sodakoh yang wajib bagi orang yang memenuhi haul dan juga nisabnya gitu ya. Kalau sodakoh yang bisa kita kasih mungkin kasih gorengan apa gitu kan, sunnah gitu kan. Kalau yang wajib ya orang-orang yang kaya. Kalau yang biasa-biasa ya nggak wajib gitu. Kalau untuk zakat yo ada pembahasannya panjang lah. Kemudian Nuzul Isa alaihissalam. Selanjutnya untuk Asratus Sa'a yang selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa ini turunnya dikatakan itu besok di Damaskus ya. Damaskus daerah mana? Syria ya. Nggak tahu Syria kemana itu. Pokoknya sana lah, daerah Timur Tengah mungkin ya. Pokoknya daerah-daerah yang konflik sekarang itu kayak Palestina gitu kan, memang sudah seperti itu ditakdirkannya. Karena daerah-daerah tersebut daerah yang memang banyak sekali menyimpan kisah-kisah para nabi zaman. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah inilah besok yang akan membunuh Dajjal ya. Nabi Isa itu kalau yang saya pahami kaitannya itu dulu dengan diangkatnya beliau ke langit. Karena Nabi Isa itu dulu diangkat ke langit itu ketika umur berapa, ada yang tahu nggak? Umur 33 tahun ya. Besok umur segitulah para ahli surga dikembalikan. Walaupun mungkin di dunia umurnya sampai 80, 90 ya, besok ketika masuk surga semuanya laki-laki itu umurnya kurang lebih sekitar 33 tahun seperti umurnya Nabi Isa. Besok yang akan membunuh Dajjal Nabi Isa akhir zaman itu. Sebelum kekhilafahan Imam Mahdi tersebut. Kemudian wa dzalika hina taksuru fil muslimin al-fitan. Nabi Isa besok turun itu ketika umat Islam itu sangat sudah banyak fitnahnya. Bahkan dikatakan di hadis yang lain itu umat Islam akan terpecah menjadi 72 golongan. Jadi sekarang saja sudah sangat banyak golongannya kan. Ada Islam Sunni, Syiah, apalagi Wahabi, Mu'tazilah, segala macam. Kalau yang mempelajari mungkin ya itu baru beberapa gitu kan. Kemudian watatawala alaihim almihan, dan sangat banyak cobaannya. Jadi samping tentang manusianya sendiri, baik dari pemimpinnya yang kurang amanah, orang-orang kaya yang sangat serakah, terus orang-orang miskin yang berbuat kejahatan itu sekarang sudah sangat banyak, sudah nampak sekali gitu kan. Karena tegaknya bumi ataupun dunia ini tuh ada 4 faktor ya kalau di hadis yang lain. Yang pertama itu ilmunya para alim ulama. Yang kedua itu kedermawanan orang yang banyak harta. Sekarang sudah kita tahu namanya orang sudah kaya, kadang malah luar biasa rakusnya sama harta. Bayangkan saja boro-boro mikir zakat gitu kan.
tetangganya nggak punya pun wah biarin mati gitu. Seolah-olah itu seperti itu sekarang, sudah kelihatan sekali. Kemudian yang ketiga itu pemimpin yang adil. Nah di Indonesia sendiri kita sudah tahu lah namanya pemimpin di zaman sekarang itu kan seperti apa, berita-berita itu sudah sering kita dengar, apalagi zaman sekarang kan di HP kan terjadi hari ini juga dimanapun kita itu sudah tahu beritanya gitu kan, korupsi sampai triliunan gitu kan. Bahkan negara kita sekarang itu defisit gitu kan, nggak ada apa duitnya, nggak tahu kemana besok kedepannya bayar utangnya gitu kan, urusannya orang atas lah. Kemudian fatatawallau umur hadil umat, dan Nabi Isa besok bersama dengan Imam Mahdi akan memimpin mengurusi umat ini. Jadi kekhilafan yang tadi saya sampaikan tadi. Wa yaksifu anhum kulla mulimatin, dan menghilangkan segala yang menyakitkan. Wa yukhalisun nasa minal ahwa wal ahwal, dan menyelamatkan manusia dari kesusahan dan kejahatan. Kemudian ini lebih banyak lagi saya carikan di referensi yang lain. Akhir zaman itu semakin maraknya minuman keras juga. Sekarang kita sudah tahu lah, bukan cuma minuman keras secara dohir ya, tapi bukan minuman aja, sabu dan segala macam itu kan termasuk khamar gitu ya kalau di bahasa Islamnya. Kemudian maraknya perzinahan di mana-mana besok. Bahkan besok sampai akhir zaman itu orang sudah tidak malu lagi. Kalau sekarang mungkin masih ada yang malu-malu gitu kan, tapi sudah sangat banyak sekali gitu. Kita sering mendengar, bahkan mengetahui di lingkungan kita gitu kan. Ya, sudah seperti itu memang, sudah zamannya ya, orang mengatakan sudah zamannya. Kemudian semakin banyaknya pembunuhan. Sekarang itu mungkin kalau dihitung hampir tiap hari kan berita di sini sana sini, bukan cuma 1-2 lah, lebih dari itu. Ya semakin cuma sakit hati, senggol dikit, masak parang, putus kepalanya gitu kan, mengerikan sekali gitu kan. Pengen beli mobil gitu kan, nggak mampu, merampok kan, bunuh orangnya gitu kan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri asratus alahi, hilangnya atau berkurangnya keberkahan rezeki. Jadi semakin ke akhir zaman mendekati kiamat itu keberkahan tentang rezeki itu semakin berkurang. Dan mungkin kita kadang mengetahui, kadang orang sudah kaya gitu kan, tapi kok kayaknya masih kurang. Terus itu salah satu tanda bahwasanya rezekinya itu kurang berkah. Makanya kalau kita mungkin dikasih cukup gitu kan, beli apa sudah bisa, kita tenang itu alhamdulillah. Itu tanda-tanda kalau hati kita tenang itu rezekinya itu berkah. Kemudian semakin susahnya memperoleh rezeki yang halal. Semakin akhir zaman itu semakin banyak namanya orang itu menghalalkan segala cara, yang penting akeh gitu. Kemudian semakin hilangnya ilmu agama. Bahkan dikatakan di hadis yang lain itu suatu saat akan datang di mana masa orang Islam melaksanakan sholat berjamaah itu tidak ada yang bisa atau susah mencari orang yang mau atau bisa mengimami sholat tersebut. Mereka bingung. Cuman orangnya ngakunya Islam tapi Fatihah saja, bahkan Fatihah itu sama tidak hafal. Ketika itu ada satu anak kecil yang akan dijadikan imam yang hafal Fatihah. Ini juga saya memotivasi ataupun mengajak lah untuk Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak kecil, kita sekarang kan sudah dibuka di sini kan ngaji habis maghrib gitu kan. Minimal nanti bisa baca Fatihah, bisa baca Quran dengan baik gitu kan. Untuk imam sholat gitu kan. Insya Allah kalau hal tersebut masih bisa itu di suatu daerah ataupun negara itu masih akan diangkat kemadharatan ataupun musibah selama 40 tahun. Jadi semakin banyak anak yang mengaji itu bisa dijadikan perisai tentang datangnya musibah.
Jadi biar musibahnya itu mundur ataupun hilang. Kemudian lagi hilangnya teknologi yang akan yang akan menghilangkan ya seperti sekarang kayak HP gitu kan. Terus ada yang mengatakan akan adanya tabrakan meteor gitu, yang menghantam bumi sehingga teknologi itu akan hilang. Karena besok perang sebelum akhir zaman itu menggunakan panah dan pedang lagi ya, panah, pedang, tombak lagi. Jadi nggak ada tank baja kayak sekarang gitu kan, terus tembak-tembak gitu kan. Itu dikatakan seperti itu. Perangnya Imam Mahdi sama Nabi Isa itu besok sudah menggunakan tembak sama sudah tidak menggunakan tembak. Itu kalau panah, pedang seperti zamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri semakin dekatnya akhir zaman yaitu munculnya ulama suk. Ulama suk itu artinya seorang yang alim yang mempunyai ilmu agama, yang paham ilmu agama, tetapi dia tujuan menyebarkan ilmu agamanya tersebut itu untuk tujuan duniawi. Jadi bukan karena untuk syiar Islam, untuk lillahi ta'ala, itu enggak seperti itu. Dia alim, tahu tentang ilmu agama, tapi dia pergunakan ilmunya dia itu untuk semata-mata memperoleh keuntungan duniawi. Jadi sekarang mungkin ya sudah adalah ya walau alam bisawab gitu ya, bisa mengatakan siapa, tapi semakin kesini ya semakin kita tahu lah bahwa di F6 sendiri pun ya sudah sangat banyak permasalahan gitu kan. Ya semoga dengan kita mengetahui kabar-kabar yang demikian dari Nabi, apa-apa yang disampaikan, ya kita bisa mengantisipasi. Kemudian yang terakhir, hadis yang saya sampaikan tadi, ini tips ya, tips untuk kita semua, tips bisnis biar berhasil. Bisnis sama siapa ya? Sama Allah yang sudah pasti menguntungkan gitu kan. Jadi ketika besok kita sudah meninggal, kita idza mata banu Adam yang kotoa amalu. Jadi ketika kita sudah mati meninggal, itu terputuslah amal baik kita, kecuali 3 macam ya. Yang pertama sodakotin jariyatin, sodakot jariyah. Ketika mungkin sebagian kita yang punya harta, kita gunakan untuk infak ataupun wakaf, bangun pesantren, bangun masjid dan tempat ibadah ataupun apapun itu gitu yang bermanfaat bagi manusia. Insya Allah ketika kita sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir. Kemudian wal ilmu yuntafa'u bi, dan ilmu yang bermanfaat yang kita gunakan. Nah inilah yang mendorong dasar saya, karena sudah ditakdirkan walaupun nggak lama saya mondok di Lirboyo, saya pengen berbagi gitu, apa yang sudah saya pelajari bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, untuk teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kita juga sudah ditakdirkan punya anak gitu kan. Rata-rata kan di sini sudah pada punya anak. Yang sudah punya anak itu adalah amanah yang bila mana kita melaksanakan kewajiban kita, insya Allah anak tersebut akan bermanfaat walaupun kita sudah mati, yaitu waladin sholihin yad'ulah, yaitu seorang anak yang akan mendoakan kita setelah kita mati atau meninggal. Bagaimana caranya? Kita ajarkan mereka ngaji. Kalau kita nggak mampu ngajarin, ngajikan atau dipondokkan gitu kan, supaya dia tahu tentang kewajibannya kepada Tuhannya, kewajiban kepada orang tuanya. Ini itu saja ya, terlalu panjang. Ini moga-moga banyak yang nyantel. Kalau enggak ada yang nyantol gitu kan. Allahumma amin. Sekian dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.